Lagi-lagi Ivan. Yap, nampaknya perubahan sikap Ivan untuk bisa benar-benar berubah, untuk bisa benar-benar ngebantu Mutiara, ternyata ini bukan cuman kebohongan. Bukan cuman omongan aja, tapi Ivan betul-betul melakukan semua ini teman-teman. Dan itu benar-benar bikin happy, bikin seneng. Kenapa? Karena tentu aja, ini yang pada akhirnya membuat kita pun juga sadar, Ivan tuh emang benar-benar berubah. Nah, apa yang bikin Ivan tuh kelihatan bener-bener berubah? Jadi teman-teman, Ivan akhirnya tahu nih kalau Mutiara ini tuh jualan es kopi kan sama Alia. Ivan gak masalah, Ivan pun juga menawarkan diri. Karena mau gimana pun juga, Ivan ini tuh pengen ngelihat Mutiara maju, pengen ngelihat Mutiara tuh hebat, pengen ngelihat Mutiara tuh bener-bener kayak sehat juga secara finansial ya. Jadi Ivan pun juga ngerasa rasa bersalahnya ini bisa hilang sedikit demi sedikit teman-teman. Nah, Ivan coba untuk menawarkan diri, Mut, jualan es kopi kamu, aku bantu ya. Kita kerjasama. Aku gak akan bantu kamu pure, kita kerjasama. Keuntungan kita bagi, ada persenannya. Tapi kamu jualan di aplikasi aku. Nanti lewat aplikasi teman aku, kamu bakal dapat keuntungan dan orderan kamu pasti bakal banyak, kata Ivan. Nah, Mutiara tuh mikir, tapi ini kamu serius kan, Van? Enggak aku doang yang untung kan. Soalnya aku pengen sama-sama untung kitanya. Aku nggak mau cuman gara-gara kamu yang pengen berubah, terus akhirnya kamu juga malah harus jadi susah-susah gitu loh, kata Mutiara. Enggak kok, Mut, aku juga tahu kamu pasti bakalan nolak kalau aku bantuin kamu. Makanya kita partneran aja. Toh kebetulan kan emang sekarang es kopi lagi rame, dan siapa tahu sukses. Kalau sukses kita bisa enak, dan kamu pun juga bisa enak, Mutiara. Terus gitu. Oke, ya udah. Tapi ada permasalahan baru teman-teman. Mutiara ini kan sambil kuliah, dan uang beasiswanya udah ditarik. Sehingga Mutiara kan secara otomatis kuliahnya tuh nggak gratis lagi. Harus bayar SPP dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini yang ternyata cukup memberatkan. Sangat-sangat memberatkan. Dan inilah yang akhirnya membuat Mutiara pun juga kayak pusing. Alia pun juga bilang akhirnya sama Ivan, Mutiara kenapa, Lea? Ya, Mutiara nih kayaknya kepikiran sama uang kuliahnya. Terus Ivan tahu, oke, kalau Ivan ngebayarin uang kuliah, Mutiara pasti bakal nolak juga. Bahkan Kenzo pun juga udah nawarin ditolak, Alia pun juga nawarin bantuan ditolak juga. Terus gini deh Mutiara, gini aja, Mut, aku butuh profesional sekarang, tenaga kerja profesional. Di kantorku aku butuh CEO untuk bisa ngegantiin aku. Kenapa? Karena aku mau mulai ekspansi perusahaan, kata Ivan. Terus ya kamu qualify, kamu mau nggak ngisi? Nanti kamu datang ke kantor, langsung ke HRD. Nanti HRD-nya aku hubungin supaya apa? Supaya kamu bisa bener-bener bisa bener-bener dapat pekerjaan di sana, dan aku pun juga terbantu. Terus Mutiara bilang, nggak usah ah. Ini pasti kamu cuma nakal-nakalan kamu aja ya biar bisa nolongin aku. Karena kasihan kan? Enggak. Emang aku butuh. Karena aku juga tahu kinerja kamu dari Marvel. Gitu loh. Terus, ya oke. Terus hubungannya apa? Iya, aku butuh kamu, Mutiara. Mau ya bantu perusahaan aku gitu loh. Terus di sini tuh Kenzo dalam hati, wah ternyata Ivan benar-benar berubah. Pinter cara Ivan buat ngerayu Mutiara. Karena Mutiara ini kalau kita sodorin bantuan langsung gak mau dia. Bahkan ketika diajak ke rumah Kenzo aja tuh Mutiara tuh nggak bisa diem kan, malah bantuin Bipah masak waktu itu. Padahal Rianti udah ngasih tahu, Aura udah ngasih tahu, Kenzo pun juga udah ngasih tahu. Tapi ya kita semua tahu Mutiara tuh emang kayak begitu orangnya. Gak mau dia kalau percuma-cuma tuh gak mau. Makanya Mutiara pun juga ngelakuin semua hal yang udah tadi Mimin bicarakan juga. Dan ya udah, Mutiara pun juga setuju. Tapi tentu aja hal ini ditentang sama Sandra, nenek sihir, ular berbisa, atau setan yang terkutuk yang bernama Chandra, teman-teman. Dan kenapa? Karena gini, Sandra ini kan udah mulai suka sama Ivan, tapi hanya sebatas suka aja. Dan tujuan utamanya tetap untuk bikin gimana caranya supaya Mutiara ini nggak bisa dapat kerjaan. Kayla gagal, Sandra gagal. Tapi kan ada satu hal yang lupa, kalau Ivan pun juga punya perusahaan. Dan Sandra nggak gitu loh. Harusnya kan Sandra bisa ngeblokir atau ngebayar orang yang kerja di perusahaannya Ivan. Terus nanti orang tersebut atau HRD tersebut ketika Mutiara mau kerja nggak bisa kerja. Karena kan diblok semuanya sama Sandra. Dan udah disuap lah, disogok gitu teman-teman. Nah, si Sandra lupa kalau ternyata Ivan punya perusahaan ini. Alhasil, kamu kok
malah masukin Mutiara jadi CEO. Emang kamu nggak salah? Emang Mutiara capable untuk posisi ini dan lain sebagainya macamnya? Ya jelas lah. Orang aku kenal kok siapa Mutiara. Dan Mutiara pun juga sekarang lagi kuliah, nggak masalah. Toh mau gimana pun juga, Mutiara ini tuh punya basic yang bagus gitu loh. Dan kalaupun Mutiara misalnya nggak mau di posisi CEO, masih bisa jadi asprinya aku, nggak masalah. Toh yang terpenting Mutiara ini bisa dapat kerjaan juga. Dan memang Mutiara capable. Aku nggak mau cari-cari orang lain, kandidat lain, karena tahu ada yang kompeten, itu adalah Mutiara. Wah, marah Sandra di sini, ngerasa emosi. Kadang ngerasa kalau Ivan itu sekarang jadi malaikat malaikat pelindungnya Mutiara, teman-teman. Dan ini yang akhirnya membuat Sandra tuh ngamuk-ngamukan. Terus Sandra marah sama Mutiara. Kamu tuh kenapa sih Mutiara? Selalu beruntung banget hidup ini. Disukain sama Kenzo, digini, begitu, begini, begitu, begini. Terus ya Mutiara nyindir aja balik. Ya makanya jadi orang baik, Mbak. Capek loh jadi orang jahat. Harus bohong sana, bohong sini. Cari muka sana, cari muka sini. Mending jujur. Gitu loh. Ya walaupun sih kata Mutiara, kalaupun Mbak baik ya nggak akan bikin Mas Kenzo sayang ya sama Mbak. Tapi minimal Mbak bakal disayang sama banyak orang. Coba sekarang lihat siapa teman Mbak sekarang. Akhirnya Sandra mulai sadar, teman-teman. Ya juga ya yang dibilang Mutiara, tapi ngomong dalam hati. Ternyata yang cuman sayang itu cuman Siti. Yang bisa ngerti Sandra cuman Siti. Padahal Siti bukan keluarganya. Ngerasa terpukul, tapi kita semua tahu Sandra ini kan susah banget menjadi baik ya. Belum waktu jadi orang baik lah. Jadi akhirnya Sandra ini bener-bener udah marah balik sama Mutiara dan lain sebagainya macam. Tapi ya udah. Akhirnya Mutiara tetap kerja di kantornya Ivan. Tapi kayaknya kemungkinan besar nih Mutiara bakal ngambil Aspri ya, teman-teman. Karena kalau CEO mungkin Mutiara agak berat. Ya kita lihat aja lah nanti bakal seperti apa. Tapi yang jelas Mutiara akhirnya mau menerima penawaran Ivan. Terus Ivan pun juga bilang sama Mutiara, Mut, kamu kerja di sini. Walaupun kita temenan, aku tetap menilai kinerja kamu gitu loh ya. Jadi kerja yang bagus ya Mut. Kita sama-sama sukses, sama-sama maju. Dan tolong kita bantu perusahaan ini untuk bisa sama-sama melonjak tinggi. Bisa sukses bareng-bareng. Oke, Ivan setuju. Nah Mutiara pun juga senang. Dan ya udah akhirnya Sandra cuma bisa marah-marah. Karena akhirnya Mutiara malah dapat kerjaan lagi. Kayla pun juga kesel, teman-teman. Tapi ya Kayla pun juga sekarang tuh nggak terlalu mau mempermasalahkan banget. Karena Kayla sekarang justru malah mempermasalahkan kelakuan Nadia. Kayla malah ngerasa kalau Nadia ini tuh udah bener-bener ternyata sejahat itu dan bener-bener jahat. Makanya nanti bakal ada adegan di mana Nadia ini tuh bakal ngebakar foto terakhirnya bapaknya Marvel ya, alias mantan suaminya si Nadia, karena saking muaknya sama Nadia gitu loh. Jadi ya itu bakal seru juga lah. Tapi yang jelas ini good job buat Ivan karena berhasil bantu Mutiara, karena mau yakinkan Mutiara. Dan akhirnya Mutiara pun juga punya pekerjaan baru. At least sambil ngurusin kopi, Mutiara pun juga punya kerjaan baru yang sangat benar-benar luar biasa. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.